Shalom saudara, apakah saudara-saudara pernah di dalam suatu waktu dalam kehidupan saudara ketika saudara sedang sendirian lalu saudara merasa kecewa terhadap diri Anda sendiri? Anda berpikir sudah sekian lama saya mengikut Tuhan, tapi mengapa karakter saya, tabiat saya masih seperti ini, tidak banyak yang berubah? Mengapa saya masih merasakan frustrasi terhadap perilaku saya, terhadap bagaimana saya merespons terhadap keadaan di sekitar saya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu pernah punya perasaan seperti ini, jangan khawatir, sebab Anda tidak sendiri. Bahkan sebenarnya setiap kita mungkin seharusnya mengalami perasaan seperti itu. Tetapi Tuhan tidak menyerah terhadap kita. Oleh sebab itu, kita pun tidak boleh menyerah terhadap pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Dalam renungan episode kedua dari seri Merayakan Gereja, kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun kita, Tuhan memimpin kita di dalam pertumbuhan rohani yang kadangkala mungkin terasa lambat sehingga membuat kita kecewa. Terus maju, sebab Tuhan tidak menyerah terhadap kita. Dia terus bekerja di dalam kita, asalkan kita tetap bertahan untuk percaya kepadanya. Setiap hari menyerahkan diri kita. Mari untuk mulai renungan hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Kau adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Kami bisa menabur, kami bisa membajak, kami bisa menyiangi hati kami, tetapi pertumbuhan itu, helai demi helai, senti demi senti dari pertumbuhan rohani kami, Engkaulah yang memberikannya. Oleh sebab itu, tolong kami Tuhan untuk mengerti rencana-Mu bagi pertumbuhan kerohanian kami, agar kami tidak cepat kecewa ketika kami merasa pertumbuhan kami tidak secepat atau tidak seindah yang kami bayangkan atau yang kami inginkan. Berikanlah kami pencerahan dari kebenaran firman-Mu, agar kami boleh terus melangkah di dalam pertumbuhan iman kami sebagai gereja-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan kebenaran dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pertumbuhan di dalam Alkitab kita itu dibahas cukup banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan salah satu gambaran yang dipakai oleh Alkitab, memakai sebuah kata yang menjadi populer lebih di dunia biologi, yaitu kata metamorpheo, atau kemudian kita kenal dengan istilah metamorfosis. Kalau anak-anak yang bersekolah biasanya mengenal istilah ini, yaitu untuk menggambarkan proses pertumbuhan dari lahirnya kupu-kupu, ya, yaitu mulai dari telur, lalu kemudian menetas menjadi larva, menjadi ulat, lalu kemudian menjadi kepompong, dan kemudian setelah sekian lama kepompong itu pecah, ya, membuka dirinya, membuka lapisannya, dan akhirnya keluarlah seekor kupu-kupu yang cantik. Jadi metamorfosis, perubahan bentuk. Dan kalau menurut ukuran serangga, perubahan yang dialami oleh kupu-kupu itu cukup lama. Sebab kalau kita bandingkan misalnya dengan umur seekor nyamuk, nyamuk itu hanya hidup beberapa hari saja. Sedangkan kupu-kupu jauh lebih panjang waktu hidup mereka. Memang tentu saja kalau dibandingkan dengan manusia, umur mereka termasuk pendek, ya, hanya beberapa puluh hari saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu memberi kita gambaran bahwa pertumbuhan di dalam kehidupan kita tidak selalu cepat progresnya, tidak selalu instan. Bahkan pertumbuhan yang sehat itu seringkali justru lambat, ya, perlahan-lahan. Sama seperti pohon yang besar, yang kokoh, itu adalah pohon yang akarnya sedikit demi sedikit masuk ke dalam tanah. Lalu batangnya itu sedikit demi sedikit. Bukan milimeter, tapi sepersekian milimeter demi sepersekian milimeter. Ya, bertumbuh, lalu kemudian menghasilkan kayu yang kuat, yang tua, semakin kuat kayu itu. Kata metamorfosis itu dipakai di dua bagian Alkitab, sebetulnya lebih, ya, tapi
Saya hanya ingin menunjukkan dua saja. Yang pertama adalah Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kata berubahlah oleh pembaharuan budimu, memakai kata metamorpheo tadi. Sehingga kalau kita ingin mengalami pertumbuhan rohani, kita ingin mengalami perubahan karakter dari yang tadinya adalah manusia lama dengan berbagai kebiasaan buruknya, temperamen buruknya, nafsu buruknya. Itu bisa berubah. Pertama-tama itu lewat pemahaman, akal budi, yang diperbaharui lewat pemahaman firman Tuhan. Sehingga bisa bedain mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, bahkan yang sempurna. Itu lewat pemahaman terlebih dahulu. Tidak bisa lewat tanpa melalui pemahaman. Ya, ini yang pertama. Jadi kita perlu memiliki upaya untuk memahami firman Tuhan. Lalu yang kemudian, yang kedua, yang memakai kata metamorpheo atau yang kemudian menjadi kata metamorfosis yang kita kenal, itu di 2 Korintus pasal 3. Saya bacakan dari ayat 17 ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi berbicara tentang roh Allah yang tinggal di dalam kita. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah, lalu kita mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi Roh Kudus itu yang mencelikkan mata kita melihat kebenaran firman, ya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kemudian kita yang sudah diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan itu, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bahkan memakai istilah muka yang tidak terselubung. Ini indah sekali. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Itu Kristus menjadi serupa dengan rencana Allah bagi kita, karena kita adalah gambar Allah. Dan Yesus Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Lalu dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, melihat kata ini, kemuliaan yang semakin besar. Jadi yang semakin mulia. Jadi ada progres di situ, ada pertumbuhan di situ. Nah, jadi roh Allah itulah yang memberikan pertumbuhan, yang memberikan semakin besar tadi. Bukan bergantung kepada kita. Pertumbuhan itu berasal dari Tuhan. Tetapi kita perlu mengupayakan, ya. Kita perlu memberi lingkungan yang baik. Misalnya kita tidak mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran duniawi. Kita tidak mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang adalah sampah. Kita tidak mencari penerimaan dari dunia ini lebih daripada penerimaan dari Tuhan dan lain sebagainya macamnya. Itu bisa kita beri istilah seperti ladang yang kita siapkan tanahnya, kita buang batu-batu, kita singkirkan, kita cabut rumput-rumput yang tumbuh, supaya ketika benih itu ditanam, benih itu bisa mendapatkan tanah yang baik dan pertumbuhannya menjadi tidak terhalang, menjadi maksimal. Dan yang tidak memakai kata metamorfosis, tetapi ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana pertumbuhan rohani ini. Yang dikatakan di 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini berbicara tentang bagaimana pertumbuhan itu bisa terjadi, yaitu ketika kita rela menderita, kita mau menderita karena Kristus, demi Kristus. Sehingga ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ini berbicara tentang bahwa apa yang akan kelihatan itu nanti, sekarang belum terlihat. Ya, mungkin kalau kita ngomong terlihat itu lebih kepada kelihatan dari karakternya, buahnya.
Tetapi kemuliaan kekal itu nanti baru kita akan lihat waktu kita sudah bertemu dengan Tuhan. Tetapi selama kita di dunia ini, kita dipanggil untuk memikul salib, menderita bersama dengan Kristus dan bagi Kristus. Dan itu kita akan mengalami pertumbuhan, mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi dengan kata lain, kemuliaan itu baru akan kita lihat nanti. Itu adalah pengharapan, ya, yang belum kita lihat, tetapi Tuhan sudah janjikan dan sediakan. Oleh sebab itu, kita jangan kecewa kalau di dalam pertumbuhan rohani kita mungkin merasa, oh kok kenapa saya terasa begitu lambat? Mengapa saya merasa seperti tidak ada pertumbuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, peperangan melawan kuasa dosa itu sifatnya adalah setiap hari. Ya, setiap hari itu adalah peperangan. Hari yang baru adalah peperangan yang baru. Tuhan menjanjikan kita kemenangan atas peperangan seumur hidup ini. Tapi pertempuran itu terjadi setiap hari yang harus kita sadari. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita bisa jatuh. Tetapi kita terus bertahan, kita terus mengayunkan pedang roh kita, itu firman Allah. Jangan sampai kita lengah. Sehingga kita, seperti janji Tuhan, kita mengerjakan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki gereja, saudara-saudara seiman yang berjuang bersama, mendoakan, menasehati, menghibur, mencari, ya, mendukung kita, maka itu adalah hal yang patut kita rayakan. Sehingga kita mengalami pertumbuhan tidak seorang diri, tetapi secara bersama-sama. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati saudara dan saya juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.